Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah tema Good Agricultural Practice yang disingkat dengan GAP. Baik, demikian adalah nanti presentasi saya. Semoga mudah dipahami dan selamat menyaksikan. Good Agricultural Practice disingkat dengan GAP. Baik, langsung saja ke definisinya, yang dimana GAP ini adalah seperangkat pedoman yang dirancang untuk memastikan produksi pertanian yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan dalam konteks Indonesia. GAP diterjemahkan sebagai praktik pertanian baik. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengintegrasikan metode pertanian yang ramah lingkungan, memastikan kesejahteraan petani, dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Salah satu aspek penting dari GAP adalah pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Ini mencakup pemilihan lokasi pertanian yang tepat, kemudian menggunakan input yang bijaksana, dan memantau kesehatan tanah untuk mencegah degradasi. Selain itu, pengelolaan air juga menjadi fokus dengan beberapa praktik irigasi yang efisien dan pelestarian sumber daya air. Aspek lain dari GAP melibatkan penggunaan benih dan bibit berkualitas tinggi, serta pengelolaan tanaman dengan pestisida yang selektif dan ramah lingkungan. Praktik pemeliharaan tanaman yang baik seperti pemangkasan yang tepat dan pemupukan yang seimbang juga diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dalam pelaksanaannya, GAP melibatkan pendekatan partisipatif, melibatkan petani, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Adopsi GAP dan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang dalam hal berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat petani. Selanjutnya adalah penerapan Good Agricultural Practice memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan berkelanjutan sektor pertanian. Yang pertama, GAP membantu memastikan keamanan pangan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan penyebaran penyakit melalui praktik pertanian yang bersih dan terkendali. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendukung ketahanan pangan global. Yang kedua, GAP juga berkontribusi pada efisiensi produksi dengan menerapkan metode pertanian yang tepat, pemilihan varietas unggul, dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, GAP dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan mendukung keberlanjutan ekologis. Ketiga, penerapan GAP memainkan peran kunci dalam mendukung akses pasar internasional bagi produk pertanian. Dengan memenuhi standar GAP, produk pertanian dapat memasuki pasar global dengan lebih mudah karena memenuhi persyaratan keamanan pangan dan kualitas internasional. Hal ini membuka peluang ekspor dan meningkatkan pendapatan petani. Yang keempat, GAP juga berfokus pada kesejahteraan petani melalui pelatihan dan pendampingan. Petani dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menerapkan praktik pertanian yang baik. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberdayakan komunitas pertanian. Yang terakhir adalah penerapan GAP dapat membantu menjaga keberagaman hayati
dan memperkuat ketahanan agroekosistem dengan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. GAP mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan memastikan berkelanjutan produksi terhadap produk generasi mendatang secara keseluruhan. Penerapan GAP adalah langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, adapun selanjutnya yaitu tujuan daripada GAP. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Tujuan utama GAP adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan praktik-praktik yang efisien dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk GAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian baik dari segi nutrisi maupun kebersihan sehingga memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Yang ketiga adalah konservasi sumber daya alam. GAP menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk tanah, air, dan biodiversitas untuk mendukung pertanian jangka panjang. Pengelolaan limbah secara efektif. Tujuan ini mencakup pengelolaan limbah pertanian dengan cara yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Misalnya adalah penggunaan pestisida dan pupuk yang bijak. GAP bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta mendorong penggunaan alternatif organik yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam adalah keberlanjutan sosial. Mengupayakan kesejahteraan petani termasuk hak-hak pekerja pertanian, serta mempromosikan kondisi kerja yang aman dan adil. Yang ketujuh adalah meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Melibatkan strategi pertanian yang dapat menanggapi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pertanian. Yang ke-8 adalah pencegahan penyakit tanaman. GAP berfokus pada pencegahan penyakit tanaman melalui praktik sanitasi dan pemantauan yang baik. Nomor 9, pemantauan dan pelaporan kinerja. Menetapkan sistem pemantauan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pertanian secara berkelanjutan. Yang ke-10 adalah pemberdayaan petani. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani selalu melalui pelatihan dan pendidikan untuk memastikan penerapan GAP secara efektif di tingkat petani. Prinsip-prinsip Good Agricultural Practice GAP adalah pedoman untuk mengelola praktik pertanian secara berkelanjutan dan efisien. Beberapa prinsip utama GAP melibatkan yang pertama adalah manajemen tanah. Pengelolaan kesuburan tanah melibatkan penggunaan pupuk organik dan anorganik yang tepat untuk menjaga kesuburan tanah. Konservasi tanah menerapkan praktik-praktik seperti penanaman tutupan tanah untuk mencegah erosi. Manajemen air. Kedua adalah manajemen air. Manajemen air ini dibarengi dengan irigasi yang efisien, menggunakan sistem irigasi yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan air. Adalah pengolahan drainase, yang dimana menjaga sistem drainase yang baik untuk menghindari penggunaan air. Yang ketiga adalah manajemen tanaman. Pada manajemen tanaman ini, yang pertama itu pemilihan varietas, memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan iklim setempat. Kedua adalah pengendalian hama dan penyakitnya, yang dimana menerapkan metode kontrol terpadu
untuk mengurangi penggunaan pestisida. Yang keempat itu ada manajemen pemupukan. Nah, di mana manajemen pemupukan dilakukan dengan bijaksana, yaitu menggunakan pupuk secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Yang kelima adalah manajemen limbah. Manajemen limbah ini diinput dari pengelolaan limbah, menangani limbah pertanian seperti sisa tanaman dan pupuk yang bijaksana. Yang keenam adalah manajemen tenaga kerja. Manajemen tenaga ini meliputi pelatihan dan keselamatan, memberikan pelatihan kepada pekerja dan memastikan keselamatan di tempat kerja. Yang ketujuh adalah manajemen produksi. Manajemen produksi ini itu merencanakan produksi, yang dimana merencanakan produksi secara efisien termasuk rotasi tanam dan rotasi lahan. Yang selanjutnya adalah manajemen pasca panen. Manajemen pasca panen ini yang dimana penanganan produk, dimana penanganan produk ini menjaga kualitas produk selama pasca panen dan penanganan yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Yang kesembilan atau terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan pertanian melakukan pemantauan secara teratur untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan kesesuaian dengan prinsip GAP. Beberapa prinsip ini dapat meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keamanan pangan yang dihasilkan. Baik, GAP ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama adalah keamanan pangan. Keamanan pangan ini yaitu membantu memastikan keamanan pangan dengan mengurangi resiko kontaminasi kimia dan mikroba pada hasil pertanian. Praktik yang baik dalam GAP dapat menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah kesehatan lingkungan. Dengan menerapkan GAP, pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengelolaan limbah, penggunaan air secara efisien, dan praktik pertanian organik adalah contoh upaya yang dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, kualitas produk yang tinggi. Penerapan GAP dapat meningkatkan kualitas produk pertanian, mulai dari pemilihan varietas tanaman yang tepat hingga teknik pengolahan yang benar. Semua ini berkontribusi pada hasil yang berkualitas. Efisiensi produksi GAP membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan memperkenalkan metode pertanian yang lebih efisien, termasuk menggunakan pupuk dan pestisida yang bijaksana, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Peningkatan daya saing petani yang menerapkan GAP dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional, meningkatkan daya saing produk pertanian mereka serta memperoleh akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah pemantauan dan pelaksanaan produksi GAP. GAP memfasilitasi pemantauan dan pelacakan produksi pertanian dengan memperkenalkan sistem pencatatan dan dokumentasi. Hal ini membantu petani untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar. Kesejahteraan yang ketujuh adalah kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dengan mengadopsi GAP, petani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan pelatihan yang diberikan dalam penerapan GAP juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Yang ke-8 adalah pengelolaan risiko.
Karena mengelola risiko membantu petani mengelola risiko produksi, termasuk risiko cuaca, penyakit tanaman, dan fluktuasi pasar. Dengan merencanakan dengan cermat dan mengikuti praktik yang baik, petani dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya, pemberdayaan komunitas lokal. Penerapan GAP sering melibatkan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hal ini dapat memperkuat komunitas lokal, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah peningkatan citra industri pertanian. Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar GAP dapat meningkatkan citra industri pertanian secara keseluruhan. Ini menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara positif. Penerapan GAP memberikan dampak positif dalam berbagai aspek yang menghasilkan sistem pertanian yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Penerapan good agricultural ini dapat menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah yang pertama ada kesadaran petani. Salah satu kendala utama adalah kesadaran petani terhadap pentingnya penerapan GAP ini. Beberapa petani mungkin kurang memahami manfaatnya atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik-praktik yang harus diikuti. Yang kedua, sumber daya finansial, di mana mengimplementasi GAP memerlukan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi. Beberapa petani mungkin mengalami kendala finansial untuk memperbarui metode mereka dan mengadopsi praktik-praktik modern yang sesuai dengan GAP. Pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai GAP dapat menjadi hambatan. Petani perlu memahami secara mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana mengintegrasikan praktik-praktik ini dalam kegiatan pertanian mereka. Yang keempat, yaitu perubahan budaya dan kebiasaan. Penerapan GAP seringkali melibatkan perubahan budaya dan kebiasaan dalam cara petani melakukan pekerjaan mereka. Ini bisa menjadi sulit karena beberapa petani mungkin enggan mengubah cara mereka yang telah lama berjalan. Yang kelima adalah sertifikasi dan pengawasan, di mana proses sertifikasi dan pengawasan GAP dapat menjadi rumit dan memerlukan biaya tambahan. Petani perlu memastikan bahwa mereka memenuhi semua standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi, dan ini memerlukan upaya tambahan. Infrastruktur dan akses pasar. Beberapa petani mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang mempromosikan produk-produk pertanian yang memenuhi standar GAP. Selain itu, infrastruktur juga memadai untuk mendukung beberapa penerapan GAP. Juga dapat menjadi kendala. Perubahan iklim dan bencana alam itu juga menjadi kendala, yaitu faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim dan beberapa alam dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk menerapkan GAP dengan konsisten. Variabilitas cuaca dan peristiwa ekstrim dapat mengancam hasil pertanian. Penting untuk dicatat bahwa upaya bersama dari pemerintah, lembaga pertanian, dan petani sendiri diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mendorong penerapan GAP yang lebih luas dalam pertanian. Penerapan good agricultural ini dapat menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah yang pertama ada kesadaran petani. Salah satu kendala utama adalah kesadaran petani terhadap pentingnya penerapan GAP ini.
Beberapa petani mungkin kurang memahami manfaatnya atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik-praktik yang harus diikuti. Yang kedua, sumber daya finansial, di mana mengimplementasi GAP memerlukan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi. Beberapa petani mungkin mengalami kendala finansial untuk memperbarui metode mereka dan mengadopsi praktik-praktik modern yang sesuai dengan GAP. Pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai GAP dapat menjadi hambatan. Petani perlu memahami secara mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana mengintegrasikan praktik-praktik ini dalam kegiatan pertanian mereka. Yang keempat, yaitu perubahan budaya dan kebiasaan. Penerapan GAP seringkali melibatkan perubahan budaya dan kebiasaan dalam cara petani melakukan pekerjaan mereka. Ini bisa menjadi sulit karena beberapa petani mungkin enggan mengubah cara mereka yang telah lama berjalan. Yang kelima adalah sertifikasi dan pengawasan, di mana proses sertifikasi dan pengawasan GAP dapat menjadi rumit dan memerlukan biaya tambahan. Petani perlu memastikan bahwa mereka memenuhi semua standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi, dan ini memerlukan upaya tambahan. Infrastruktur dan akses pasar. Beberapa petani mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang mempromosikan produk-produk pertanian yang memenuhi standar GAP. Selain itu, infrastruktur juga memadai untuk mendukung beberapa penerapan GAP. Juga dapat menjadi kendala. Perubahan iklim dan bencana alam itu juga menjadi kendala, yaitu faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim dan beberapa alam dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk menerapkan GAP dengan konsisten. Variabilitas cuaca dan peristiwa ekstrim dapat mengancam hasil pertanian. Nah, penting untuk dicatat bahwa upaya bersama dari pemerintah, lembaga pertanian, dan petani sendiri diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mendorong penerapan GAP yang lebih luas dalam pertanian. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan petani. Yang pertama itu pengetahuan dari petaninya sendiri, di mana tingkat pengetahuan petani mengenai GAP sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Latihan yang baik dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik-praktik yang diperlukan. Yang kedua itu akses terhadap sumber daya, di mana kesediaan sumber daya seperti air, pupuk, dan benih berkualitas sangat krusial. Keberhasilannya GAP juga terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya ini. Keberlanjutan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi petani menjadi faktor penting jika praktek GAP menghasilkan hasil yang layak secara finansial. Kemungkinan besar petani akan lebih termotivasi untuk mengikutinya. Yang keempat adalah infrastruktur. Infrastruktur ini yaitu ketersediaan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan pasokan listrik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi hasil pertanian. Yang kelima itu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi GAP dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan insentif kepada petani untuk mengadopsi praktik tersebut. Yang keenam, teknologi pertanian. Penggunaan teknologi yang modern dalam pertanian seperti sensor, drone, dan sistem
informasi dapat meningkatkan pengelolaan tanaman dan membantu petani menerapkan GAP dengan lebih efektif. Yang ketujuh adalah sistem pemasaran, di mana adanya sistem pemasaran yang efisien untuk produk pertanian bersertifikat GAP dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Yang kedelapan adalah kesadaran konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terhadap produk pertanian yang menghasilkan dengan praktik berlanjutan termasuk GAP dapat mempengaruhi permintaan dan penerimaan pasar. Yang kesembilan, perubahan iklim. Kondisi iklim dapat mempengaruhi keberhasilan GAP. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi. Yang ke-10 yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi. Kerjasama antara petani, pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta dapat membentuk ekosistem yang mendukung penerapan GAP melalui pertukaran pengetahuan sumber daya dan dukungan teknis. Ada beberapa macam penerapan GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Namun, umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam penerapan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Proses permohonan. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kota dengan mengisi formulir. Syarat registrasi yang pertama itu ada pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama telah memahami dan menerapkan GAP, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu, telah memahami dan menerapkan SOP, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Jika permohonan merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syaratnya harus ditambahkan adalah pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok dan struktur organisasi penerapan GAP. Ini adalah penilaian lapangan. Setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilaian akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun. Dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala. Walaupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah terdapat nomor registrasi, surveillance berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan, atau surveillance terakhir dilakukan sewaktu-waktu. Lakukan ini jika ada informasi adanya indikasi bahwa permohonan telah melakukan ketidakpatuhan, penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Kemudian adalah pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan, penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan. Kalau wajib disimbolkan W, sangat dianjurkan SA, dan anjuran A sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Masa berlaku nomor registrasi.
telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemenang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan dan ketidakpatuhan yang dilakukan. Dan adapun peran teknologi dalam penerapan GAP, ada monitoring tanaman. Teknologi memungkinkan para petani untuk memantau kondisi tanaman secara real time melalui sensor dan perangkat canggih, memastikan penerapan GAP dengan efektif. Pemantauan yang kedua ada pemantauan cuaca. Penggunaan teknologi dalam mengakses data cuaca secara langsung membantu petani dalam merencanakan kegiatan pertanian sesuai dengan kondisi cuaca yang optimal. Tiga adalah irigasi otomatis, di mana sistem irigasi otomatis yang terhubung dengan teknologi memastikan penggunaan air yang efisien, mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan air pada tanaman. Nomor 4 adalah pemupukan pintar, di mana melalui teknologi petani dapat menggunakan sensor tanah dan pada analitik untuk menentukan kebutuhan nutrisi tanaman, memastikan pemupukan yang tepat dan efisien. Nomor 5 adalah pestisida berbasis data. Data yaitu teknologi membantu mengidentifikasi dan pemantauan hama serta penyakit tanaman secara lebih akurat, memungkinkan penanganan yang tepat, waktu dan efisien. Yang keenam, sistem informasi pertanian. Penerapan teknologi dalam membangun sistem informasi pertanian memberikan petani akses cepat dan mudah terhadap informasi terkini, panduan pertanian, dan berita pasar. Pengelolaan produksi. Teknologi membantu petani dalam mengelola produksi secara tepat, mulai dari penyerahan tanah hingga pemanenan dengan memanfaatkan aplikasi dan perangkat lunak pertanian. Yang ke-8 adalah pelacakan produk. Dengan teknologi, proses pelacakan produk pertanian dari lahan pertanian hingga konsumen dapat dilakukan secara transparan, mendukung aspek keamanan pangan dan keberlanjutan. Yang ke-9 adalah pelatihan online, yang dimana pemanfaatan teknologi dalam penyediaan pelatihan online ini memungkinkan petani untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang GAP tanpa harus berpindah tempat. Yang terakhir adalah pasar digital pertanian. Melalui platform digital, petani dapat menjual produk mereka secara langsung di beberapa konsumen atau pedagang, mendukung penerapan GAP dan memperluas jangkauan pasar mereka. Baik, demikian pemaparan tema Good Agricultural Practice dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.